Jadi, patung ini bernama Arka Parwati. Arka Parwati berasal dari warisan seni dan budaya Hindu di Indonesia dan dianggap sebagai manifestasi dari Adi Parasakti. Arka Parwati melambangkan kesuburan, keibuan, dan cita-cita India tentang kecantikan feminin. Selanjutnya ada patung Arka Bhairawa. Arka Bhairawa adalah representasi dewa yang berasal dari aliran Tantra, sebuah aliran yang menggabungkan unsur Hindu dan Buddha. Berikut adalah wawancara penjelasan tentang patung ini. Penemuan Parwati itu angka batu biasa, sesuai pakai pasangan, sol, ada orang karena itu waktu ibadahnya dia itu di pemakaman. Kekuatan itu seperti pegang pisau atau sebenarnya fris dari Sumatera Barat. Dan di sini aku sedang melihat patung yang bernama Arka Harihara. Patung ini adalah perwujudan gabungan antara Dewa Wisnu Hari dan Dewa Siwa Hara. Dan selanjutnya aku menemukan patung Arka Pengantin. Arka Pengantin yang juga dikenal sebagai Arka Rekomanten adalah arka langka berbentuk sepasang laki-laki dan perempuan yang diduga merupakan perwujudan raja dan ratu dari era Majapahit. Dan selanjutnya aku menemukan ini. Ini disebut lingga. Lingga merupakan simbol aspek maskulin Dewa Siwa yang mengandung energi penciptaan apabila bersatu dengan kekuatan sakti dalam simbol yoni. Aspek feminim Parwati terdiri dari 3 bagian, yaitu Brahma Baga, bagian yang berbentuk segi 4, Wisnu Baga, bagian yang terbentuk segi 8, dan Siwa Baga, bagian bulat lonjong. Selanjutnya aku menemukan patung ini. Patung ini bernama Ganesha, putra Siwa dan Parwati yang menjadi dewa pengetahuan, menyimbolkan ilmu, kebijaksanaan, dan pengusir rintangan dalam agama Hindu. Nama lainnya adalah Ganapati Wigneswara pada Candi Saiwa. Ia ditempatkan di relung sebelah barat. Selanjutnya aku ke lantai 3 dan menemukan ini. Ini disebut tonggak kayu nibung. Tonggak kayu nibung Onkosprema tigillarium ditemukan di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah pada kedalaman 6 meter. Secara umum, tonggak kayu nibung yang ditemukan di situs Bongal berada di area rawa yang merupakan bagian dari Sungai Lumut. Dan di sini aku sedang melihat-lihat benda-benda peninggalan sejarah artefak. Dan aku menemukan alat medis. Pada situs Bongal ditemukan beberapa jenis alat medis kuno seperti jarum, pinset, penjepit, jarum katarak, sendok, takar, sendok ligula, stik medis, wadah penyimpanan alat medis, dan alat bedah. Dari bentuk dan cirinya, alat-alat medis ini diperkirakan alat medis dunia Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Di samping banyak juga ditemukan alat medis
dari masa pra-Islam. Perkembangan ilmu kedokteran di dunia Islam dipengaruhi oleh tokoh-tokoh besar seperti Al-Zahrawi. Karyanya Al-Tafsir menjadi referensi penting bagi dunia medis. Temuan ini menjadi bukti adanya praktik medis Islam kuno di situs Bongal pada masa lalu.